aku tiba-tiba kayak ngerasa aku happy banget, aku ada di titik aku happy banget, plong banget, kayak yang kayak baru mandi dari ujung kepala sampai ujung kaki tuh kayak ngerasa udah gak punya beban, gak punya masalah gitu. Jadi aku kayak ngerasa ini aku gitu, ini aku, ini anak-anak aku, yuk kita happy yuk gitu. Halo guys, selamat datang di channel Apocalypse 11. Subscribe ya. Oke. Video kali ini adalah wawancara dengan Sesi Idris yang barusan berulang tahun ke-41 dan sekarang dia di umur 41 tahun merasa lebih bahagia dan dari pasang surutnya kehidupannya dia, dan dia saat ini sedang merasakan bahagianya. Oke? Apa penyebabnya? Silahkan disimak di part 1 dari 3 bagian video Sesi Idris. Gas. Oke. Sebelumnya mungkin Mbak Sezi ya. Ini kan kalau misalnya ngelihat sosmednya ini sebelumnya sempat ulang tahun nih, 34 tahun. Sesa itu aku 41 yang ke-41 tahun. Mungkin di umur 41 tahun ini gimana sih, makna apa sih yang selama ini up and down-nya seperti apa nih? Maknanya sih banyak bersyukur gitu, pecah telur dari 40 ke 41 itu sebenarnya aku kemarin ulang tahun itu adalah syukuran gitu. Jadi berterima kasih sama Allah aja gitu, sama teman-teman yang pernah ngerasain di titik nol aku sampai akhirnya aku ada di hari kemarin, itu aku bersama mereka. Anak-anak sempat memberikan kado atau surprise atau Anak aku itu kadonya adalah doa gitu, karena kata kakak gini, nggak ada yang melebihi apapun bun kecuali doa. Oke gitu, jadi ya doalah dari mereka. Tapi di umur 41 tahun ini ada nggak sih kayak pengen apa lagi gitu yang belum tercapai saat ini? Alhamdulillah sih di tahun ini hampir semua checklist aku itu udah terpenuhi semua gitu. Allah udah ngasih kemudahan, jadi palingan tinggal sisa-sisanya doang, tapi ya itu nggak terlalu menjadi utama banget gitu. Dan ya tinggal ngechecklist lagi untuk tahun depan. Alhamdulillah sih tahun ini semuanya tercapai. Tapi kalau misalnya di umur 41 ini apa sih mungkin yang berbeda gitu dari tahun-tahun sebelumnya? Yang berbeda itu adalah aku tiba-tiba kayak ngerasa aku happy banget, aku ada di titik aku happy banget, plong banget, kayak yang kayak baru mandi dari ujung kepala sampai ujung kaki tuh kayak ngerasa udah gak punya beban, gak punya masalah gitu. Jadi aku kayak ngerasa ini aku gitu, ini aku, ini anak-anak aku, yuk kita happy yuk gitu. Jadi kayak udah gak punya beban. Tapi kalau misalnya kita berbicara soal up and downs nih selama 41 tahun bisa dibilang ya, 41 tahun, umur 41 tahun, di titik mungkin terendahnya itu kapan dan saat apa sih? Titik terendah aku itu ya abis divorce. 3 tahun proses aku divorce itu titik terendah aku. Jadi 1,5 tahun itu menuju sekarang, ini adalah titik aku merasa kayak, oh ini ya buah dari titik kesabaran aku, buah dari usaha aku, ya ini sekarang hasilnya. Dan ini jangka waktunya cukup panjang banget ya seumur divorce aja 5 tahun gitu. Tapi ya itulah buah dari kesabaran, buah dari kerja keras, nggak kenal waktu segala macem, pokoknya harus sabar banget. Tapi kan kalau misalnya tadi kita dengar di dalam mungkin ya sempat untuk selama 3 tahun ini berarti ya itu nggak ada buat anak-anak gitu, itu benar atau gimana sih? Itu benar. Mau di print mau diapain juga bisa aku gitu kan, ibarat. Tapi ya udahlah, aku tidak pernah mempermasalahkan itu dari sidang perceraian. Itu kan yang menentukan itu kan adalah jaksa ya, bukan aku tidak meminta. Dan kalau dikasih ya alhamdulillah, kalau enggak pun ya udah. Ini kan anak-anak pilihan aku untuk bersama aku, berarti kan aku memang harus bertanggung jawab untuk hidupin mereka, ya enggak gitu. Kalau ada yang nggak ngasih, ya udah tanggung jawab gitu, tanggung jawab aja, urusannya sama Tuhan kan, bukan sama manusia. Sempat ada komunikasi mungkin sebelumnya kayak untuk soal anak gitu terutama? Aku sih komunikasi iya, tapi kalau ngomongin anak itu enggak gitu, karena bagi aku kalau anak itu adalah ya tahu diri aja, bapaknya nggak perlu nih anaknya ulang tahun kirimin kue, nih anaknya uang sekolah gitu bayar, nggak perlu. Itu kan dia udah tahu tugas bapak seperti apa gitu. Jadi nggak pernah lah permasalahin ya, makanya itulah buah dari kesabaran aku, buah dari kayak legowo aku akhirnya bisa nerima.
yakin kok anak-anak itu ada rezekinya sendiri. Tapi anak sempat nanya gitu nggak sih? Nanya, tapi ya mereka udah ngerasa sekarang itu ada di momen kayak ya udahlah ya, ayah juga udah sama mama baru sama anaknya gitu, jadi mereka nggak yang terlalu ngoyo gitu. Umur anak-anak sih udah berapa? Yang laki itu umur berarti sekarang berapa? 9, yang perempuan itu umur mau 7. Gimana cara mungkin ngejelasinnya gitu? Kayak Mereka itu nggak perlu dijelasin. Itulah dari YouTube segala macam mereka udah bisa buka, mereka udah tahu ibunya single parent, ibunya janda gitu. Sampai anak aku yang perempuan tuh pernah bikinin aku lagu tentang janda, aku sampai ketawa gitu. Jadi ya biarkan anak itu ngerasain sendiri. Aku tidak berani untuk ngejudge si A, si B, si C gitu, takutnya nanti begitu mereka gede mereka tidak melihat kok dulu ibu saya ngomongnya permen ini enak ya, ternyata nggak enak. Nah itu bahaya. Jadi aku tidak pernah menjelekkan sedikit siapapun tentang kehidupan bapaknya apapun, karena aku nggak mau anakku psikisnya rusak lagi. Biarin aja mereka yang ngerasain sendiri. tapi sempet anak-anak kayak ini nggak sih Mbak? Maksudnya kayak mungkin udah nggak bisa dibilang ya nggak peduli lagi sama ayahnya karena udah tahu sebelumnya gitu. Ya mungkin gitu, mereka ada di titik itu gitu. So mereka juga kayak ngerasa kayak ya itu tadi, ya udahlah bun, ayah juga udah punya istri sama anak kayak gitu. Ayo ketemu ayah, ya nanti aja lah bun gitu. Jadi aku selalu berusaha, walaupun ayahnya aku blok, aku berusaha untuk kalau mau ketemu bunda telepon nih gitu. Jadi ya kayak gitu gitu aja. Itu dari Mbaknya yang ini ya, Iya, maksudnya aku yang mendefend diri aku. Iya. Aku yang menyelamatkan diri aku. Aku menyelamatkan psikis anak-anak aku gitu. Nantilah di saat mereka itu sudah aku ngerasa mereka udah siap nih untuk bersama ayahnya dan keluarga baru ayahnya, mereka udah siap mentalnya, silakan. Kalaupun misalnya sekarang aku kasih ayahnya ketemu, mungkin dia bertiga aja. Kasihan, mereka udah kehilangan panjang nih gara-gara aku yang egois. Aku sih akuin aku egois, tapi aku ada alasannya. Itu bukan berarti aku egois mata-mata. Sosok ini maksudnya sosok pengganti ayah yang selama ini yang menggantikan sosok ayah mungkin di rumah ada siapa? Ada Yogi, adik aku yang cowok gitu. Itu dipanggil sama anak-anak aku adalah Dedi. Gitu, ayah mereka. Jadi walaupun mereka jalan ke mall di keramaian di mana mereka akan teriak Dedi, ayah. Nah ada aku yang latih panggilan, kapan gue dapet pacar kalau kayak gini. Karena bagi mereka inilah Dedi aku. Jadi kalau Ogi perhatiannya kurang dikit, ini anak-anak baper. Udah kayak bapaknya beneran gitu. Ya sejauh ini Ogi juga banyak membantu kan, uang sekolah segala macem gitu. Jadi ya aku bersyukurlah banyak keluarga yang masih sayang sama aku dan anak-anak. Ya, itu tadi adalah part 1 dari 3 bagian episode sesi Idris. Oke, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa saksikan bagian kedua dan ketiga. Cek selalu timeline saya. Semoga menghibur Anda. Oke, sekali lagi terima kasih dan saksikan bagian 2 biar nggak penasaran dan jangan di skip ya guys ya. Thank you, arigato.